Alkitab berkata, orang Kristen yang baik bersukacita dengan saudara ketika bersukacita, kita menderita menangis dengan mereka ketika kita menangis. Amin. Saya lihat kemarin Bapak Gilbert punya pergumulan dan kita berdoa Tuhan pasti bela semua yang terbaik. Saya tidak bisa tidak, ini orang tua saya. Orang lain tidak mau akui, tidak mau bela urusan, saya tetap bela. Bela dalam artian saya kenal pendeta Gilbert. Beliau adalah salah satu pendeta yang memberi teladan bagi kami yang muda-muda untuk cara menghargai agama lain. Makanya beliau punya teman, mau Habib Rizik dia juga teman, mau Gus Miftah, mau itu Ustadz Mansur, segala macam. Pak Gilbert kasih contoh kepada kami. Kalau kami yang tinggal di NTT sih aman, kalau di Jakarta, wah beda cerita, iya kan? Tapi bagaimanapun itu teladan yang menarik buat saya. Makanya saya bersyukur semua kelihatannya akan aman terkendali. Karena bagi saya pribadi semua kita sudah lihat itu bukan sebuah penistaan. Itu memang pergaulan beliau dengan tokoh-tokoh agama Islam. Dan itu jok-jok biasa di antara mereka. Saya pernah nonton itu Gus Miftah buat ke beliau. Saya tahu, saya nonton. Makanya saya bela bukan tanpa data, bukan tanpa dasar. Itu lingkungan bergaul. Dan MUI juga bilang beres kok. Sudah minta maaf segala macam. Tapi saya tidak bisa lupa ini orang tua kami. Bagi saya ini belajar khotbah banyak dari beliau. Kadang-kadang mau ikut gaya-gayanya beliau. Tapi terkesan terlalu niru juga sih. Tapi kan ya tak terhindarkan. Saudara kalau idola orang dulu kayak kita masih muda-muda, idola Michael Jackson kan stop. Iya kan dulu Michael Jackson. Dulu. Iya kan Michael Jackson saja kita idola, masa pendeta Gilbert tidak? Gimana sih? Nangkap ya maksud saya. Maksudnya bukan masalah idola atau apa, tapi ajaran Kristen. Amin. Kawan, jangan kita ikut omong yang tidak jelas kecuali yang sesat apa. Yang sesat pun kita tegur dengan penuh kasih. Makanya saya dari mimbar ini juga saya harus akui Brian Siawarta. Akuinya kenapa? Saudara Brian Siawarta ketika mendapatkan masukan, Brian Kristen progresif, ketika banyak orang komentar memberi masukan ke dia keren loh. Nah kita jangan lupa puji di saat orang mengakui. Di podcastnya Milane Gurtardo, Brian bilang apa? Saya tidak jadi pendeta lagi. Jangan ikut ajaran saya. Itu keren loh. Jangan sudah pengaco di mimbar tapi terus mau naik mimbar. Itu yang masalah. Harusnya mundur sebentar. Perbaiki dulu. Yakin sudah bertobat baru kembali. Boleh. Jangan masih gila mau tampil terus. Sorry to say. Amin. Banyak orang hanya menang tegur. Saya jujur loh. Saya salah satu yang protes Brian. Tapi bagi saya ini orang luar biasa. Tidak ada, nobody is perfect, right? Ya, saya bahasa Inggris cuma bisa yang itu ya. Jangan terlalu percaya juga. Saudara jangan terlalu percaya ya. I can spot, you know what I mean? You know I can spot, aku bisa sepotong. Bagi saya, jangan kita menang tegur, Brian minta maaf, kita harus hargai. Dia sudah ngomong, jangan ikut saya lagi, saya bukan pendeta lagi sekarang. Tapi kita tetap berdoa, Tuhan tolong dia dipulihkan. Anak muda ini potensi, orang muda ini potensi sekali. Dan dia juga bilang, saya kan tidak pegang itu terus, untuk sementara doktrin saya seperti itu. Ya, dan memang itu doktrin berbahaya sekali, kita sudah tahu. Di channel saya juga, berat itu saya kuliti itu. Tapi maksud saya, karena bukan benci Briannya, bukan. Itu demi kepentingan tubuh Kristus se-Indonesia bahkan sedunia. Jadi bukan masalah apa-apa, kita mengasihi. Jangan hanya menang, serang, tapi lupa mendoakan. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Bagi saya pribadi ada di tengah-tengah keluarga besar GBI, Glow, Tamres, semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat Bapak Gembala dan semua pengurus gereja
yang memberi kesempatan sekali lagi untuk saya ada di wilayah pelayanan GBI Glow. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, saya adalah pendeta dari NTT yang dulu sekolah teologi di Jakarta, dan kesukaan saya adalah pergi ke gereja-gereja yang saya tahu di situ ada jadwal Pak Gilbert, saudara-saudara. Jadi memang kerinduan jadi pengkhotbah, jadi harus mendengar khotbah dari pengkhotbah yang dipakai Tuhan, sehingga berharap bahwa menular gitu loh. Dan puji Tuhan waktu itu saya melayani di GBI kemuliaannya memulihkan yang digembalakan oleh orang tua dari Ibu Sari Simorangkir dan saudara Semi Simorangkir, papa mamanya gembala GBI. Di kemuliaannya memulihkan, dan saya mahasiswa teologi yang bantu-bantu pelayanan ya, sapu-sapu gereja kayak begitu, lalu juga diberi kesempatan melayani saudara-saudara. Saya juga dibentuk di situ, dan setiap kali selesai pelayanan kekasih Tuhan, saya selalu punya kerinduan untuk lihat jadwal Pak Gilbert waktu itu di gereja Tiberias yang di Gading itu loh. Jadi jalan kaki aja kan dari Tanah Merah, ya uang angkot tidak ada saudara. Jadi hanya modal hanya modal alat transportasi kaki. Untuk ini saya sama dengan mantan gubernur ya. Alat transportasi saya cuma kaki waktu itu ya. Sebenarnya mau pakai angkot, tapi keuangan yang aduh berat. Ini kan dari NTT sana rindu jadi pendeta, tapi yang dilahirkan dari keluarga yang ekonomi lemah lembut, hancur lebur, ya kan. Papa tidak tamat SD, sopir angkot, SIM sudah mati dari 1986. Ya, tapi kok beliau bisa bawa angkot lolos terus? Katanya waktu itu ada sedikit ilmu hitam dari timur, sehingga polisi tidak tertarik untuk menahan beliau. Ya kan, mama juga tidak tamat sekolah, tapi ya begitulah. Setelah saya dipulihkan Tuhan dari satu kehidupan yang ancur-ancuran, satu kehidupan yang brutal, nakal, masuk keluar tahanan, ya ditangkap polisi berkali-kali, setiap kali di tahanan selalu janji mau bertobat, pas bebas kumat lagi, jadi tobat kumat. Biasalah kayak kebanyakan orang munafik, kalau sudah ada masalah baru oh haleluya puji Tuhan, penyembahan sampai tangan rasa-rasa mau bongkar ini plafon semua. Iya kan? Aduh berat itu hidup memang. Jadi tiba-tiba di jamaah Tuhan ditangkap terakhir itu pada tanggal 13 Januari 1999. Bodoh, itu ditangkap karena buron, kasus penusukan orang dan lain sebagainya. Akhirnya harus ditahan saudara-saudara, dan itu janji bertobat. Pas keluar, saya ingat keluarnya mungkin tidak terlalu lama karena keluarga harus datang dan lobi-lobi ke polisi karena saya harus eptanas. Saya harus ujian. Kelas 3 SMA, ini kan masa transisi. Saya dari SMP sudah ditangkap polisi. Pengaruh miskin, ya kan? Udah miskin gak bertobat pula kan? Ini kan paket lengkap menuju kehancuran, saudara-saudara. Oh, memang berat itu hidup. Tapi Tuhan itu baik ya saudara-saudara. Dia tidak datang cari orang benar, tapi dia datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan Alkitab berkata, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang tidak dipandang, apa yang dihina oleh dunia, itu bisa Allah angkat, Allah promosi, Allah tunjukkan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah hebat, dahsyat, luar biasa. Dan puji Tuhan saudara-saudara, akhirnya beri diri dibaptis dan rindu sekolah teologi. Sekarang mau sekolah teologi, ini sekolah di mana? Haleluya. Ini dari keluarga sopir, tidak ada koneksi sama pendeta-pendeta. Papa dan mama juga beda agama lagi. Aduh kacau. Iya ini benar. Jadi ibadah ya memang hanya Katolik Protestan, tapi kondisi Indonesia kan itu tetap beda agama kan. Jadi ibadah Katolik kita sambut, ibadah Protestan sambut, kadang-kadang main jalangkung kita sambut. Iyo karena dulu mau pasang angka kan.
Masih zaman Porkas, ada nggak sih bapak-bapak yang dapat zaman Porkas? Setelah Porkas SD SB, yang togel-togel sekarang itu nenek moyangnya Porkas itu. Itu minta angka. Jadi panggil arwah kasih angka, katanya opa muncul. Opa kasih angka, pas-pasang salah. Kita ke kuburan marah-marah tuh opa. Kok kasih yang jangan sampai salah dong. Kan belum mengerti firman kan. Aduh, benar-benar hidup hancur. Jadi akhirnya karena kemurahan Tuhan, sekolahlah di sekolah teologi dan diproses Tuhan begitu rupa. Dan sampai hari ini karena bisa melayani Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia. Tidak layak, tidak pantas, saudara-saudara. Tapi hari ini saya mengucap syukur bahwa saya ada di sini untuk menyampaikan firman Allah di bawah satu tema yang sangat menarik selama 10 hari ini. Dalam memperingati pencurahan Roh Kudus, dan pembacaannya terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 ya. Saya menggembalakan satu gereja di Kota Kupang, EOG, Amazing Grace. EOG itu Assembly of God, di sini Indonesia namanya Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Itu karismatik Tulen, saudara-saudara ya. Karismatik Tulen, tapi saya bersyukur Ketua Umum Indonesia, Bapak Pendeta Arif, pemimpin saya, beliau tidak membatasi saya untuk bermitra dengan gereja manapun. Karena di dunia ini saudara-saudara kita perlu berorganisasi, tapi ingat kita tubuh Kristus, amin. Saatnya Kristen bersatu, saling menguatkan, saling mendorong. Dan ingat di sorga tidak ada merek sinode. Di sini perlu ada demi keteraturan supaya kalau mati tahu siapa yang urus. Amin. Iyo, saudara jangan GKJJ, GKJJ, gereja GKKJ, gereja keliling-keliling Jakarta. Nanti pas mau mati gereja 4 baku rampas. Itu jemaat kita. Oh, ini kita juga. Ya udah mutilasi aja. Yang pastilah, amin, berkunjung nggak ada masalah, tapi harus jelas di mana gitu loh. Jadi saya bersyukur saya bisa bermitra dengan banyak sinode gereja. Salah satunya Gereja Betel Indonesia. Ini kemurahan Tuhan luar biasa. Ayo kita baca Roma 8 Bapak Ibu, ayat 26 bersama-sama, yang di dalamnya ada tema besar kita. Perhatikan ayatnya dan kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan tema kita terambil dari bagian awal dari nats ini, yaitu Roh membantu kita dalam kelemahan kita. The Spirit help us in our weakness. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tertarik sekali dengan tema ini. Bicara tentang kelemahan kita, memang itu fakta yang tidak bisa dihindari, fakta yang tidak bisa dibantah, saudara-saudara. Bahkan kelemahan itu bukan hanya ada pada kita jemaat atau petobat baru atau pelayan baru, PDP, PDM, singer baru atau choir, bukan. Tetapi ini kelemahan sudah kelihatan di dalam kitab suci. Alkitab yang kita percayai sebagai firman Allah adalah buku yang paling transparan, buku yang paling jujur. Kelebihan tokoh Alkitab diekspos begitu luar biasa, tapi kelemahan dari tokoh-tokoh Alkitab tidak pernah disembunyikan. Adam itu, saudara-saudara, yang berkhotbah kepada Adam langsung Tuhan Allah. Dalam Kejadian 2 itu dia berkata apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon di tengah taman itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan coba-coba makan. Musa tulis itu di Kejadian 2. Kejadian 3 setan datang pakai ular. Ular bukan setan. Ular dipakai setan. Ular juga bisa dipakai Tuhan.
untuk menghukum Israel yang bersungut-sungut, berkata-kata melawan Allah, berkata-kata melawan Musa, protes padang gurun, hina mana sorgawi. Allah pakai ular pagut mereka, keracunan, mati semua. Ya, setan juga bisa disebut seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi Yesus disebut singa dari Yehuda. Amin. Jadi kalau Tuhan bisa pakai orang, jangan lupa setan juga bisa pakai orang. Amin. Jadi acara 10 hari ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah supaya Tuhan mau cari orang-orang yang mau beri diri, dipakai demi kepentingan Allah. Hamba Tuhan gereja kerja keras mencari itu. Tapi jangan lupa setan juga kerja keras mencari alat-alatnya untuk dipakai demi kepentingan setan. Pilihan ada pada kita. Jangan sampai salah pilih. Amin. Setan datang menunggangi ular, lalu ular mulai putar balikan ayat. Makanya saya kasih video keras di media sosial. Siapapun Anda yang putar balik ayat Alkitab, kau setan punya anak. Orang tidak terima, tapi itu yang kitab suci kami bilang. Saya dapat mempertanggungjawabkannya dengan data yang kuat. Semua orang yang menafsir secara salah, bapa segala penafsir yang salah adalah setan. Nah, setan ini datang kalau kita tidak hati-hati, buka celah, buka peluang, selesai. Kejadian 2 Tuhan baru khotbah sampaikan firman begitu terang benderang. Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Inilah kelemahan manusia. Amin. Salah satu penyakit manusia suka lupa. Makanya kenapa ada ayat bilang ingat dan kuduskan hari Sabat, ingat Tuhan Allahmu. Dan Alkitab berkata Tuhan bilang sama Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, kasih tahu, ajar kepada anakmu berulang-ulang, waktu mereka tidur, waktu mereka bangun, waktu mereka di perjalanan, ngomong ulang. Jadi Bapak Ibu jangan anti dengan khotbah yang diulang-ulang. Karena diulang-ulang, memang kalau ulang-ulang karena pendetanya malas belajar, ya itu salah juga. Tapi ada pengulangan-pengulangan sebenarnya atas seizin Allah, karena Allah paling tahu kebutuhan umat yang mendengar khotbah. Maka dari itu saya percaya pembicara-pembicara yang betul-betul berserah, berdoa, tahu diri bahwa kita walaupun belajar tapi kita tidak mampu, kita butuh Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan pakai memberi pesan-pesan penting sesuai kebutuhan kita semua. Amin Bapak Ibu jemaat. Nah, menarik saudara-saudara bahwa data tentang kejatuhan Adam, kejatuhan Nuh, kegagalan Abraham, kegagalan Musa, kegagalan Daud. Kurang rohani apa seorang Daud? Berdoa membangunkan fajar 1 hari 7 kali. Tapi pas lagi sendiri, lihat orang punya istri, darah Yesus berkuasa. Langsung kirim informan, mentolong cek, siapa tuh? Anak-anak Indonesia Timur begitu. Mereka pelaku hip hop begitu, mentolong cek, siapa tuh? Setelah dicek, informan bilang, istri anggota siku 2. Siku 2. Angkut, bayangin aja. Datang langsung eksekusi. Selesai, jatuh. Dan Tuhan tidak pernah mau dipermainkan. Mau Daud kek, mau Musa kek, mau Nuh kek, mau Abraham kek, bagi Tuhan tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Tidak ada anak emas di mata Tuhan. Saudara lihat semua gagal. Bahkan sampai level Nabi Elia aja baru selesai kasih kalah 450 Nabi Baal. Nabi Elia loh. Isabel mengamuk. Isabel bilang besok kau punya nyawa senasib dengan 450 Nabi Baal itu. Seorang yang begitu berani, seorang yang begitu luar biasa, tiba-tiba dipenuhi ketakutan dan lari berdoa minta mati.
Kurang hebat apa Elia? Kurang spektakuler apa pelayanan Elia? Tapi tetap Elia manusia biasa. Makanya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ketiga, perhatikan firman Allah ini. Ya, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda lihat, seorang yang begitu semangat, seorang yang begitu luar biasa, tiba-tiba dropnya begini macam. Makanya jangan cepat-cepat menghakimi Bapak Ibu. Kalau ada pelayan tiba-tiba dia nggak semangat, kita manusia semua. Kadang-kadang tuh ya saya lihat hamba Tuhan lagi terpuruk, hamba Tuhan lagi jatuh. Sesama tubuh Kristus bukannya saling menguatkan, malah saling menuding, saling menjatuhkan. Aduh, saya kasihan, saya sedih. Sudah sejahat ini ke dunia. Inikah yang Alkitab berkata bahwa kasih kebanyakan orang semakin dingin? Kristen ini bukan kurang diserang, sudah diserang. Jadi kalau ada hamba Tuhan diserang, harusnya kita menopang, minimal berdoa. Saya ini juga sasaran tembak, jadi saya harus omong ini. Klik saya di media tuh, aduh. Saya punya khotbah, satu khotbah di channel YouTube video, satu khotbah ditonton 9,2 juta orang. Oh ya. Lalu komentarnya hampir 50 ribuan. 25 ribunya maki. Tapi anak Tuhan yang ada Roh Kudus, haleluya, Allah akan beri kekuatan luar biasa. Sebab roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Lu maki sampai mulu babusa, beta menyembah sampai hadirat Allah turun menguasai beta. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini seorang Elia sebagai contoh. Doa minta mati. Saudara yang hadir malam ini, mana ada sebentar altar call minta apa Pak? Mati. Gak ada. Iya toh, sesusah-susahnya kita, entah berapa banyak pergumulan, mana ada datang ikut ibadah 10 hari minta mati. Tidak ada. Kita minta hidup, minta berkat, minta mujizat, minta kesembuhan, minta pemulihan. Elia minta mati. Ini orang yang berdoa kasih orang mati bangkit. Ini orang Tuhan servis, dia luar biasa. Satu Israel resesi, dia resepsi sendiri di Sungai Kerit. Iya. Satu Israel lagi susah air, susah makan, susah minum. Dia berenang gaya belakang di Sungai Kerit, burung gagak antar roti. Ya jangan tanya ayatnya di mana Elia berenang belakang ya. Ini hanya analisa. Ini bawaannya mana bukti. Slow dong. Namanya kan kita analisa. Mumpung ada air kan. Iya kan. Haleluya. Burung gagak antar roti antar daging. Oh wow. Itulah hamba Tuhan. Amin. Makanya Raja Daud bilang apa? Di hadapan lawanku engkau menyediakan hidangan bagiku. Lawan tambah gondok, lawan tambah jengkel. Nih orang kita lagi kutuk, happy-happy aja dia. Postingannya terus oke, asik. Amin. Haleluya. Kita mah punya prinsip. Kejahatan itu hanya kalah dengan kebaikan. Selesai. Sejahat apapun orang lawan sama kebaikan, tumbang itu jahat. Tumbang. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ngomong tentang kelemahan ini fakta yang tidak bisa dihindari. Siapapun Anda dan saya,
Kadang-kadang kita juga seperti Elia. Sebentar berapi-api, sebentar semangat, sebentar komitmen. Aku mau dukung, aku mau ini. Langgar 2 hari. Atau setelah 2 hari mulai aduh kayaknya mikir lagi nih. Kemarin waktu altar call semangat. Aku mau bangkit. Sadar. Iya kan? Aku mau bangkit. 2 hari kita telepon. Ngana pun posisi. Berat. Jangan, ya tapi itu manusiawi. Tapi pesan saya, memang kita semua dididik supaya jangan ada yang merasa diri, aduh saya paling kuat rohani. No, tidak ada saudara-saudara. Ya, kurang rohani apa seorang Ayub? Sampai Tuhan puji kesalehan dan kejujuran, kualitas rohani Ayub itu dipuji oleh Allah di depan setan. Ayub bukan dipuji-puji oleh tetangga. Tetangga kalau suka muji-muji hati-hati loh. Ujung-ujungnya minjem loh. Puji, ujung-ujung ada gocap lah, tolong lah gocap. Ya iyalah. Makanya saudara-saudara, Tuhan puji kualitas rohani Ayub di hadapan setan. Tuhan bilang, setan lu dari mana jalan keliling dunia? Tuhan tanya, sudah lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang sesaleh dia, sejujur dia. Tapi ketika Ayub mengalami masalah, aduh itu masalah benar-benar luar biasa. Semua harta habis sampai titik minus. Bukan 0, minus. Sampai titik minus kekasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua anak 10 orang mati dalam 1 hari. Saya punya anak 4. Anak saya 4. Dulu saya khotbah pertama di sini saya sudah kasih tahu namanya. Namanya unik, lain daripada yang lain, tidak ada di seluruh dunia. Oh iya enggak ada, tidak ada di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pilomiana sampai Rotendao. Karena nama anak-anak saya seturut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F. Anak kedua dari G sampai L. Anak ketiga dari M sampai S. Anak keempat dari T sampai Z. A sampai Z saya sapu semua. A sampai F bacanya apa? Absdef. Ada itu di Jakarta, Abs. ABC kan Abs. Absdef. Saya tuh memang suka bikin sesuatu yang orang tidak buat. Itu Mel Atok banget tuh. Absdef. Anak kedua GHIJKL, Gitchkel. Anak ketiga MNOPKRS, Nopkers. Anak keempat T sampai Z, Two Faces. Why not? Anak-anak gua. Kan kalau nama Tono Budi itu kan banyak banget ya. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Pilatus. Makanya saya mau bikin tuh. Saya yakin saudara kebanyakan belum pernah dengar itu. Absdef, Milchris, Joines, Hormoatok, Sada. Dan pakai gaya orang Yahudi, kalau kasih nama anak ada arti. Jangan kayak orang kita, nama siapa? Udin, arti nggak tahu. Pokoknya bapak suka aja. Yahudi itu kalau kasih nama anak ada arti. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismail dari kata Ibrani, Shema dan El, Allah mendengarku. Apalagi? Ya Daniel, Allah hakimku. Absdef, anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Oh iya dong. Boleh dari NTT tapi kalau nama Rusia, Ukraina, campur semua Eropa Amerika dong. Iya kan? Gitchkel, generasi Haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Two Faces belum ada karena saya masih pikir sampai hari ini. Haleluya. Slow. Saya masih berdoa buat yang keempat. Puyeng juga sih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu Ayub 1 hari 10 orang meninggal. Saya pelayanan kalau jauh sendiri. Telepon anak-anak kondisi. Bahkan bilang 1 sakit. Aduh pikiran kita. Ayub habis semua. Lalu Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kalau Anda baca di pasal 3. Ayub mulai depresi di situ. Ayub kutuk hari lahir. Perhatikan Ayub pasal 3. Mulai ayatnya yang pertama dikatakan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuk
memasuki hari kelahirannya. Dia bilang apa ayat 2? Maka berbicaralah Ayub 3, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayat 4 sama-sama 2-3. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Ini orang rohani gak main-main Bapak Ibu terkasih. Tuhan yang akui tapi bisa depresi sampai kutuk hari lahir. Saya memunculkan data-data ini hanya mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu terkasih bahwa yang namanya manusia, kita memang lemah, kita butuh penolong. Makanya ketika saya mendengar tema ini, The Spirit help us in our weakness, aduh saya pikir ini luar biasa. Ini tema dahsyat, ini tema benar. Dan faktanya memang seperti itu, bahwa kita semua perlu pertolongan. Belum lagi data-data yang lain. Simon Petrus yang begitu semangat berjanji di malam perjamuan. Petrus bilang apa? Semua boleh tinggalkan engkau, semua boleh goncang, aku tidak. Ternyata itu emosi sesaat saja. Itu bukan betul-betul dia memang mau berjanji dengan kekuatan Roh Kudus. Tidak, saudara-saudara. Faktanya dia menyangkal. Saudara sudah tahu itu ayat. Sampai Yesus bilang apa? Petrus, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali. 2 kali atau 3 kali? Ada yang 2, ada yang 3. No, Ibu 3 ya. Kalau saya tetap 2 ya. Karena saya kemarin coblos nomor 2. itu sudah. Bukan sudah Indonesia bersatu, amin. Mau 1, mau 2, mau 3, haleluya. Kok jadi buka-buka politik di sini? Biasa, saudara, amin. Anak Tuhan tuh percaya siapa yang menang itu Tuhan yang pilih. That's it. Kenapa otaknya lari ke situ ya? Kembali ke topik, haleluya. Hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali. Saya 2 kali ya, yang 3 siap-siap kena tempeleng dari firman. Berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Menyangkalnya 3 kali. Tapi menyangkal sebelum ayam berkokok 2 kali. Supaya lebih jelas, mari kita lihat Markus 14 ayat 29 dahulu, 29 dulu kali. Kata Petrus kepadanya, haleluya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu ayatnya yang ke-30, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok. 2 yang menang ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus tetap percaya diri. Di ayat 30 dia lebih, 31 dia lebih semangat lagi. Dan dia berkata, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Anda bayangkan, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Ini yang khotbah Yesus yang maha tahu. Melatok, pendeta Gideon, pendeta yang tadi malam. Lalu tadi malam pendeta siapa sih? Pak Jonathan maksud saya. Tadi malam kan, tadi malam Pak Jonathan. Iya kan, Pak pendeta Gideon Simanjuntak, Pak Michael, lalu Pak Geren, Pastor Gilbert. Kita pengkhotbah tidak maha tahu. 30 menitnya Anda dan saya di depan ini misteri. Yesus ini tahu semua. Hei Petrus, malam ini kau menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok 2 kali, kau menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus dengan begitu lebih bersemangat. Bayang, oh no. Seolah-olah Tuhan salah khotbah. Bayangin aja nih orang. Nah ini kadang-kadang ada kita tuh yang sok kuat padahal lemah. Kita nih lemah. Ini saya angkat contoh-contoh bukan main-main loh. Ini rohani kelas berat semua. Nabi, rasul, segala macam. Jadi kalau ada 1-2 orang yang sok kuat, yang sok hebat,
aku mau penginjilan di tempat prostitusi. Lu nggak balik. Lu tanda omongan gua. Lu nggak balik tampang kayak lu. Ya elah. Baru lihat janda muda aja lu pengen konseling. Sok ke tempat prostitusi lu. Masuk no mesbah doa. Jangan sok hebat penginjilan di tempat prostitusi. Akan ku jangkau semua pelacur-pelacur bagi Kristus. Hello pelawan bertopeng bertobat. Sok banget. Ya kan. Nah Bapak Ibu jemaat. Yang saya mau bilang adalah bahwa semua contoh-contoh ini begitu luar biasa. Yakobus dan Yohanes kakak adik berdua tuh anak Zebedeus. Yang ikut Tuhan kemana-mana. Tuhan sudah ajar tentang mengampuni musuh segala macam. Emosi. Gara-gara Tuhan Yesus itu ditolak di Samaria. Mereka marah saudara-saudara. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Di dalam Lukas 9 ayat 52. Bapak Ibu baca sama-sama ayatnya 1, 2 dan 3. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Terjadi penolakan. 5, 3, 2, 3. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ini dua saudara ngamuk. Mereka bilang kita minta api bakar mereka. Rasul loh, bayangkan. Jadi saya ngerti kadang-kadang ada saudara yang emosi gara-gara mungkin pendetamu dibully. Tapi saya mau kasih tahu itu bukan kelebihan loh, itu kelemahan. Jangan saudara bilang aku siap mati bagi pendeta. Woi. Tenang, tenang. Maju biar doa pelepasan. Santai aja, pembela kita Yesus Kristus. Ada. Lanjut dulu tadi ayatnya. Perhatikan. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu. Mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mungkin mereka ingat dulu Elia minta api dari langit. Dan mereka bilang kalau mau minta lagi. Kasih rata itu Samaria. Tuhan marah mereka. Saudara lihat ayat 55. 1, 2, 3. Akan tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Bapak rohani yang baik. Tidak mungkin dia mendukung kita marah balas jahat dengan jahat. Tidak mungkin. Amin. Pembalasan adalah hak Tuhan. Nah saudara-saudara, menarik dari semua data ini. Saya pikir menjadi cukup bagi saya dan saudara untuk melihat kita semua yang hadir di sini atau siapapun yang dengar khotbah ini di media. Kalau Anda orang Kristen, Anda pendeta, ketua majelis kah, siapapun pelayan pengkhotbah keliling, mau kelas bangsa-bangsa, kelas Indonesia atau hanya kelas dusun-dusun, tidak ada masalah. Tapi tetap selalu berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Roh Kudus adalah andalanku. Sesuai tema besar kita. Nah maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kenapa kemudian Tuhan menjanjikan Roh Kudus? Tuhan bilang sama Petrus dan kawan-kawan, mereka ini orang lemah semua. Sebentar janji tapi menyangkal, sebentar dengar khotbah tapi mau balas dendam, macam-macam. Makanya Tuhan bilang waktu mau naik ke surga dia bilang tunggu di Yerusalem. Sampai kamu terima kuasa ya. Kisah 1 ayat 8 itu sudah sering kita lihat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan seterusnya. Sebelumnya dia sudah janji kepada murid-murid. Dia berkata apa? Aku akan kirim penolong. Kenapa perlu ada penolong? Karena kita lemah. Penolong itu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai di sini. Penolong yang lain. Penolong itu kata Yunani-nya di situ parakletos. Kata yang sama, saya tidak kutip ayatnya, silakan periksa. Itu dipakai di 1 Yohanes 2 ayat 1.
kata pengantara, Yesus sebagai pengantara itu juga pakai kata yang sama, parakletos. Jadi maksud Yesus parakletos yang lain itu, parakletos pertama adalah Yesus. Parakletos yang lain adalah Roh Kudus. Tapi menarik Bapak Ibu, kata yang lain dalam teks itu, kata yang lain itu bahasa Yunani ada dua. Ada heteros, ada alos. Heteros itu yang lain tapi berbeda jenis. Kalau yang lain berbeda jenis itu, kalau satunya air mineral, yang satunya Coca-Cola. Itu namanya yang lain tapi beda jenis. Satu air mineral, satu Coca-Cola atau kopi lah gitu. Tapi kalau alos, yang lain tapi sejenis. Ini air mineral, kalau yang lainnya juga harus persis. Jadi kalau Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Yesus hebat, Roh Kudus hebat. Yesus setia, Roh Kudus setia. Yesus berkata, aku di pihakmu, kau lebih daripada pemenang. Sama halnya kalau Roh Kudus di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Yesus pernah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayatnya yang kelima, perhatikan sama-sama baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kalau penolong yang lain persis seperti Yesus, saya hanya mau kasih ingat, di luar Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Kita butuh Roh Kudus sebab kita semua lemah Bapak Ibu. Mulai dari pendeta sampai jemaat. Saya tidak bisa menebak, melihat, menafsir. Ini level imannya berapa nih? 9,5 kah, 8 kah, 7 kah, 32? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, kita lemah. Alkitab yang kasih tahu. Tapi yang juga kita dikasih tahu, Roh Kudus hebat. Kita lemah, dia hebat. Makanya yang hebat itu dijanjikan dia akan tinggal dalam kita. Saat orang percaya Yesus dimeterikan dengan Roh Kudus, maka kita yang lemah ini akan diberi kekuatan di dalam perjalanan iman saya dan saudara. Tentu ada banyak hal ya berkaitan dengan tema besar kita. Ya, Roh Kudus bantu kita dalam hal apa saja sebagai orang-orang lemah. Roh Kudus membantu kita dalam hal-hal apa? Yang pertama, Roh Kudus membantu kita dalam memahami firman Allah. Amin. Roh Kudus itu datang bantu kita memahami firman Allah. Yesus bilang yang membuat orang tersesat itu karena tidak mengerti firman. Yang membuat orang sesat ini bukan karena yang lain-lain, tapi kalau sudah tidak paham firman itu repot. Apalagi kembali kepada yang saya bilang tadi, manusia ini pelupa. Adam aja baru dengar khotbah langsung lupa. Maka kita butuh Roh Kudus supaya kalau pendeta khotbah jangan cepat masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Amin. Banyak kali kita, saya mesti ngomong, kita orang karismatik, amin di gereja, tapi keluar dari situ sudah lenyap, dipatok burung gagak. Tolong dong, kita butuh Roh Kudus. Amin. Karena Roh itu kalau datang dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan bilang apa sama Petrus dan kawan-kawan sebelum Roh Kudus datang? Kamu tidak sanggup menanggungnya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 dikatakan, Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayatnya yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Lalu ayat 14 sama-sama, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama yang saya catat di sini, Roh Kudus membantu kita memahami firman. Kalau Roh Kudus yang bantu kita memahami firman menurut ayat-ayat tadi, kita tidak mungkin gampang disesatkan. Roh Kudus bilang apa? Saya akan mengajarkan tentang hal-hal yang akan datang. Ya,
tentang akhir zaman. Nah kalau tentang akhir zaman itu kan sudah diajar oleh Kristus. Tentang waktu dan saat itu tidak ada orang yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi tiba-tiba ada hamba Tuhan mengaku dari Amerika lah, Eropa lah, atau dari gereja ini sekalipun. Tiba-tiba ada penglihatan, Tuhan bilang datang awal Desember. Darah Yesus lalu Anda percaya dia? Tidak bisa begitu dong. Amin. Jadi jangan cepat gara-gara hamba Tuhan sana sini. Kan sudah berapa banyak nubuat. Bilang Yesus datang tahun 2003. Yang paling banyak waktu itu, aduh kasihan, beberapa pengikut dari daerah saya. Itu sampai jual tanah, jual semua gara-gara mau tunggu Yesus. Di satu kampung di NTT namanya Pariti. Gereja-gereja pergi nasihat mereka, anggotanya masing-masing. Mereka nasihat balik utusan gereja. Mereka bilang tidak, Roh Kudus bisik langsung. Pakai bahasa Kupang, Roh Kudus kusu-kusu langsung. Kusu-kusu itu bisik-bisik. Ini Roh Kudus yang bisik bahwa Roh Kudus akan datang Yesus akan datang di Pariti. Kami sudah siapkan lampu Petromax di pohon kelapa. Untuk apa? Supaya Yesus datang jangan salah tempat. Lu kate si buta dari gua hantu. Buset dah. Oh dinasehatin tetap tidak mau dengar. Tiba-tiba pemimpin dari Jawa Barat, Balai Endah telepon. Ini ada konfirmasi dari sorga, nggak jadi di situ. Serius ini? Pindah ke Balai Endah. Mereka semua pindah ke Balai Endah. Doa semalam suntuk, bahasa roh segala macam. Tunggu-tunggu pikir Yesus mau datang. Yesus tidak datang, polisi yang datang. Ini kisah nyata ini. Aneh-aneh. Makanya kalau belajar firman, Roh Kudus itu tidak akan ngomong sesuatu yang bertentangan dengan yang Yesus ngomong. Ayat-ayat tadi jelas. Dia akan bicara apa yang aku sampaikan. Allah tidak pernah lidah bercabang. Masa sebentar dia omong lain, sebentar dia omong lain. Pokoknya ready or not Jesus coming, right? Kita siap aja. Nggak peduli dia mau datang kapan. Pokoknya dia datang pasti indah. Tapi selagi dia belum datang berarti mesti ada agenda yang harus dilakukan oleh gereja untuk kemuliaan namanya. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi jangan aneh-aneh. Kadang-kadang pengajaran suka aneh-aneh. Tolong dong. Saudara tahu, ini saya ngomong aja, ini banyak teman-teman pendeta karismatik itu tahu. Gereja yang paling kecolongan ajaran-ajaran begitu itu gereja karismatik. Makanya serius. Makanya kita harus waspada, undang pengkhotbah juga hati-hati. Apalagi bicara di media sekarang, jangan main-main loh. Sekarang orang gak ada kerjaan, potong video kita, mereka bikin sembarang-sembarang. Kacau. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus bantu kita memahami firman Allah. Amin. Ya kalau orang mulai ajar aneh-aneh, kita tangkisnya pakai firman, Dan itu pasti oleh kekuatan roh. Sehingga saya percaya sekolah teologi itu baik, tapi lebih daripada itu penaklukan diri pada Roh Kudus. Mau belajar baca buku ini, tafsir ini, komentar ini, itu, tapi kalau tidak takut Tuhan, tidak bergaul karib dengan Roh Kudus, waduh repot. Makanya saudara-saudara kita bersyukur bahwa Roh Kudus bantu kita memahami. Kalau sampai sudah pakai kata memahami berarti memang firman itu melekat dan berkuasa dalam hidup kita. Itu poinnya. Yang kedua adalah Roh Kudus bantu kita melakukan firman. Kalau hanya paham ngapain? Farisi juga paham. Waktu Yesus lahir, Herodes panggil itu Farisi-Farisi ahli Taurat. Mereka jelaskan panjang lebar. Kutip Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Semua kutipan mereka pakai jelaskan akan lahir di sini. Tapi apakah mereka datang menyembah Yesus? Tidak. Jago menjelaskan. Kalau omong pemahaman menurut ini, buka di sini, kutip di sini, cabut di sini. Semua dia mampu. Tapi pelaksanaan nol besar. Menurut saya ini Anda juga butuh Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya bantu kita memahami, tapi melakukan firman-Nya dengan penuh kasih. Dan untuk bisa mengasihi dia, butuh Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 tadi, ayat 15 kan Tuhan bilang begini, sama-sama. 1, 2, 3. 15 dulu kalau ada yang saya minta disiapkan. Iya. Oh, bukan. Saya ada catat Yohanes 14 ayat 15, adakah?
disiapkan? Yohanes 14 ayat 15. Ataukah saya tidak? Seingat saya tulis deh. Oh, ternyata saya tidak tulis. Jadi tim tidak salah. Tidak salah, no problem. Tim aman. Tetap pada posisimu. Haleluya. Inilah kelemahan. Saya catat di sini, saya nggak kirim ke sono. Tapi bisa buka dari situ tidak kira-kira yang saya minta? Tuhan pakai betul-betul ya tim di sini ya. Hari pengangkatan kayaknya keangkat duluan nih. Perhatikan. Tuhan Yesus bilang begini, Bapak Ibu jemaat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah dituruti dengan dasar kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi? Harus Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus ada tuh ada buah roh. Buah roh yang pertama tuh apa manifestasinya? Agape. Kasih. Jadi kalau bisa menaati Tuhan dengan penuh kasih, itu hanya produk Roh Kudus. Kalau tidak bisa. Kalau tidak kita main acting semua di gereja, pelayanan juga acting, semua acting. Tapi kalau ada Roh Kudus, beda cerita. Amin, kekasih Allah. Kita akan memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tidak main-main acting, kasih betul. Tidak ada kasih pura-pura. Tidak ada kasih Yudas Iskariot, cium di depan, tusuk di belakang. Kami budaya orang NTT itu kalau ketemu bacium. Orang NTT, jadi saudara kalau lihat laki-laki sama laki-laki cium hidung, jangan bilang kami jeruk nipis makan ini loh. Itu budaya kami kalau ketemu. Iya benar, laki-laki, cowok, cewek, mama, tante, semua. Kita kalau ketemu itu budaya orang NTT. Mungkin se-Indonesia cuma ada di Kupang. Makanya kalau saya sama Om Jai, Om Yeso, Pak Yusuf, kalau kami ketemu, ini nih wajib nih. 6 jam baru lepas. Oh enggak selama itu kali. Cepatannya nyenyong. 6 jam itu dia nama iklan lem Alteco ya. Jadi Bapak Ibu jemaat, bukan mengasihi yang begitu tapi yang tulus. Amin. Alkitab berkata orang Kristen yang baik bersukacita dengan saudara ketika bersukacita, kita menderita menangis dengan mereka ketika kita menangis. Amin. Saya lihat kemarin Bapak Gilbert punya pergumulan dan kita berdoa Tuhan pasti bela semua yang terbaik. Saya tidak bisa tidak, ini orang tua saya. Orang lain tidak mau akui, tidak mau bela urusan, saya tetap bela. Bela dalam artian saya kenal Pendeta Gilbert. Beliau adalah salah satu pendeta yang memberi teladan bagi kami yang muda-muda untuk cara menghargai agama lain. Makanya beliau punya teman, mau Habib Rizik dia juga teman, mau Gus Miftah, mau itu Ustadz Mansur, segala macam. Pak Gilbert kasih contoh kepada kami. Kalau kami yang tinggal di NTT sih aman, kalau di Jakarta, wah beda cerita. Iya kan? Tapi bagaimanapun itu teladan yang menarik buat saya. Makanya saya bersyukur semua kelihatannya akan aman terkendali. Karena bagi saya pribadi semua kita sudah lihat itu bukan sebuah penistaan. Itu memang pergaulan beliau dengan tokoh-tokoh agama Islam. Dan itu jok-jok biasa di antara mereka. Saya pernah nonton itu Gus Miftah buat ke beliau. Saya tahu, saya nonton. Makanya saya bela bukan tanpa data, bukan tanpa dasar. Itu lingkungan bergaul. Dan MUI juga bilang beres kok. Sudah minta maaf segala macam. Tapi saya tidak bisa lupa ini orang tua kami. Bagi saya ini belajar khotbah banyak dari beliau. Kadang-kadang mau ikut gaya-gayanya beliau tapi terkesan terlalu niru juga sih. Tapi kan ya tak terhindarkan. Saudara kalau idola orang dulu kayak kita masih muda-muda, idola Michael Jackson kan stop. Iya kan dulu Michael Jackson. Dulu. Iya kan Michael Jackson saja kita idola, masa Pendeta Gilbert tidak? Gimana sih? Nangkap ya maksud saya ya. Maksudnya
Bukan masalah idola atau apa, tapi ajaran Kristen. Amin. Kawan, jangan kita ikut omong yang tidak jelas, kecuali yang sesat apa. Yang sesat pun kita tegur dengan penuh kasih. Makanya saya dari mimbar ini juga saya harus akui Brian Siawarta. Akuinya kenapa? Saudara Brian Siawarta ketika mendapatkan masukan, Brian Kristen progresif, ketika banyak orang komentar memberi masukan ke dia keren loh. Nah kita jangan lupa puji di saat orang mengakui. Di podcastnya Milane Gortardo, Brian bilang apa? Saya tidak jadi pendeta lagi, jangan ikut ajaran saya. Itu keren loh. Jangan sudah pengaco di mimbar tapi terus mau naik mimbar. Itu yang masalah. Harusnya mundur sebentar, perbaiki dulu, yakin sudah bertobat baru kembali. Boleh. Jangan masih gila mau tampil terus. Sorry to say. Amin. Banyak orang hanya menang tegur. Saya jujur loh. Saya salah satu yang protes Brian. Tapi bagi saya ini orang luar biasa. Tidak ada, nobody is perfect, right? Saya bahasa Inggris cuma bisa yang itu ya. Jangan terlalu percaya juga. Saudara jangan terlalu percaya ya. I can spot, you know what I mean? You know I can spot, aku bisa sepotong. Bagi saya, jangan kita menang tegur, Brian minta maaf, kita harus hargai. Dia sudah ngomong, jangan ikut saya lagi, saya bukan pendeta lagi sekarang. Tapi kita tetap berdoa, Tuhan tolong dia dipulihkan. Anak muda ini potensi. Orang muda ini potensi sekali. Dan dia juga bilang, saya kan tidak pegang itu terus untuk sementara doktrin saya seperti itu. Ya dan memang itu doktrin berbahaya sekali. Kita sudah tahu di channel saya juga aduh berat itu saya kuliti itu. Tapi maksud saya karena bukan benci Briannya, bukan. Itu demi kepentingan tubuh Kristus se-Indonesia bahkan sedunia. Jadi bukan masalah apa-apa. Kita mengasihi. Jangan hanya menang serang tapi lupa mendoakan. Apalagi yang serangnya sudah serang ada kepentingan ini itu lebih kacau lagi. Iya kan? Nah makanya kita anak-anak Tuhan harus betul-betul memahami firman dan melakukan firman. Jadi kasih kita kepada Allah sungguh-sungguh, kasih kita kepada sama-sama sungguh-sungguh, kasih kita kepada musuh pun sungguh-sungguh. Banyak orang serang iman kita. Tapi saya punya prinsip. Ya kita bela. Tapi kita gak usah ikut serang iman orang. Ini saya ngomong bukan karena saya ada di Jakarta loh. No. Karena Alkitab kita tidak ajarkan serang iman orang. Coba kasih tunjuk di mana. Yang ada tuh ayat kita tuh suruh. Sedapat mungkin hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang tuh semua agama. Semua agama itu. Kita harus jadi berkat dalam pemahaman dan perilaku. Amin. Makanya banyak orang non-Kristen saya baptis. Setelah dibaptis saya bilang kamu tidak boleh mengusik lagi kitab suci agama lamamu. Tidak boleh. Fokus belajar kitab suci agama barumu. Amin. Jangan kebiasaan begitu. Saya diundang di satu grup. Saya ingatkan mereka semua. Tolong ya saya tidak setuju pembahasan begini. Jangan bahas kitab suci orang di sini. Karena saya kan tidak mau digituin. Saya harus adil dong. Saya juga tidak boleh gituin orang. Saya tidak mau ini kalau diganggu kuat. Ada yang mau baca Alkitab kami silakan. Tafsir benar terima kasih. Tafsir salah saya protes. Dan saya juga melarang menafsir punya orang. Ini negara hukum. Pemerintah juga hamba Allah. Dan itu ada di firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita ditolong oleh Roh Kudus memahami firman. Melakukan firman. Dan melakukan firman yang paling penting apa? Memberitakan firman. Amanat agung itu bukan hanya tugas pendeta. Tugas kita semua orang Kristen Bapak Ibu. Untuk melakukan amanat agung. Tidak bisa hanya modal pengetahuan. Tapi harus ada kuasa. Makanya Roh Kudus bilang aku akan penuhi kamu. Kalau ada kuasa pemberitaan kita akan berdampak luar biasa. Amin. Yang berikut. Sudah pasti Roh Kudus akan mampukan kita bertahan dalam penderitaan. Amin kekasih Tuhan. Hidup benar itu tidak gampang.
hidup benar itu banyak musuh. Sekalipun kita disuruh cari kawan bawa damai, tapi faktanya tidak semua orang mau terima kita. Kadang-kadang ada yang aniaya kita, tapi jangan takut. Sebagaimana anak-anak Tuhan menderita, tapi tetap diberi kemampuan untuk mengampuni. Anda pernah dengar ketika Stefanus dianiaya? Stefanus berdoa, ampuni mereka. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya sudah mau selesai, jam berapa nih? Saya sebenarnya mau lebih panjang, tapi beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak, kita pastikan jam 9 selesai. Saya mau altar call, kita mau berdoa bersama, kita mau merendahkan diri. Tapi maksud saya bertolak dari cerita Stefanus di dalam Kisah Para Rasul, langsung aja pasal 7 ayat 58. Dikatakan di sana, Kisah 7 ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59 sama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini sekaligus mematakan ajaran yang mengatakan doa harus kepada Bapa saja, salah. Doa kepada Yesus langsung boleh. Ini langsung kepada Yesus. Yesus betul ada saat di mana data-data bilang dia pengantara. Tapi bukan berarti tidak boleh langsung berdoa kepada dia. Menyembah dia langsung boleh. Dia Allah, dia Tuhan, dia penguasa dunia akhirat. Dia layak terima pujian penyembahan. Dan kalau ada Roh Kudus, kita pasti semakin cinta Yesus. Orang yang ada Roh Kudus semakin dalam penderitaan, semakin berserah. Itulah Roh Kudus. Amin. Stefanus dipenuhi roh, makanya mampu melakukan ini. Dan yang terakhir ayat 60, 1, 2, 3. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, saya tadi bilang saya tutup dengan kesaksian. Pemusik tetap di tempat. Tutup dengan kesaksian bukan berarti semua habis. Bertahan dalam kesesakan. Gerakannya langsung mau naik, stop. Saya ada kuasa untuk mengatakan stop. Belum. Tim keren. Udah mau baris aja di situ. Saudara-saudara, saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi papa mama saya itu tidak bertobat. Nah, saya kan bertobat langsung tahu dunia persekutuan doa, dunia gereja karismatik. Rindu banget jadi pelayan Tuhan. Dan saya ini sebelum bertobat itu sering sekali disiksa oleh orang tua saya. Saya tidak tahu ya, mungkin ada beberapa orang tua di Indonesia Timur mirip kayak kami punya orang tua. Itu kalau aniaya ancur-ancuran. Papa saya itu karena tidak tamat SD, jadi dia mati-mati minta saya harus ranking 1. Nah, orang lain ranking 1 sarapan paginya bagus. Kita ini sarapan pagi apa? Makan angin. Tapi akhirnya secara terpaksa. SD itu ada 18 tahun. Saya ranking 1 12 kali. Bukan karena pintar, takut dianiaya. Ranking 2 5 kali. Ranking 3 cuma 1 kali. Total 18. Saudara tahu, ranking 2 sama ranking 3 itu saya disiksa. Ditelanjangin saya sama abang-abang saya. Itu pakai minta maaf batang daun pohon ubi kayu. Itu kan agak berbuku-buku. Itu jepit di sini. Minta maaf, telanjang bulat. Masih kecil. Jadi kami psikologinya hancur. Baru satu kampung nonton. Semakin nonton bapak saya tambah makan puji. Apa-apa. Semakin begitu. Wah, baru ini badan udah lecet pakai kabel itu loh. Kabel-kabel yang warna putih yang tebal tuh. Aduh, ancur-ancur mandi darah. Dan saya ulang-ulang digituin. Bayangkan itu ranking 2 5 kali. Ranking belum lagi yang saya punya masalah-masalah yang lain. Itu dia mau kejar dengan parang lah segala macam. Saya lagi tidur dikasih bangun untuk pakai palu, hamar. Ya kayak orang main ketuk seng-teng, tereng-teng, teng-teng. Mau hancur itu. Dan banyak perlakuan beliau yang sangat menyakitkan buat saya dan kakak-kakak saya. Kami 4 orang laki-laki, yang 1 dibesarkan oleh oma, dan 3 kami bersama-sama, dan itu kena semua.
Dan paling parah saya, karena saya memang paling nakal. Tiap kali saya ditangkap polisi, beliau yang akan tampil, "Pak, hantam saja," katanya begitu. Polisi udah tangkap. Orang tua tuh kan bela-belain ke semangat, nah yang tabah ya enggak. "Pak polisi, babat. Hantam aja Pak, yang penting jangan kasih mati, karena nyawa Tuhan Allah punya." Begitu katanya. Buset dah, polisi dobel, polisi hantam. Waduh, hancur-hancuran itu. Sampai titik saya pikir saya bertobat, dia dukung. Dalam keadaan doa puasa, saya tuh latihan. Ada rumah saya ini rumah paling sombong di kampung. Rumahnya miring, jadi ditongkat pakai kayu, jadi bilang cakar pinggang. Rumah lu sombong banget begini mulu, padahal miring. Aduh, itu kalau ada badai datang, rumah yang paling nomor 1 diangkut badai, kami juaranya. Saudara, terus apa yang terjadi? Saya lagi latihan khotbah. Saya ini semangat mau jadi pengkhotbah. Jadi khotbah di baju-baju, di barang-barang rongsokan. Firman Allah berkata betul. Karena suka banget mau jadi pembicara. Udah saya latihan itu khotbah di kain-kain, kayu-kayu patah, sofa-sofa rusak. Itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3. Jadi matahari dari sana kan. Saya lihat ada bayangan hitam, saya pikir kuasa gelap. Tahu-tahu bapak gelap yang datang. Bapak bawa balok, benar. Wih, dia bagi saya. Dia hantam saya hampir mati. Saya tersakiti banget loh. Tapi itulah Roh Kudus ya. Saudara tahu masalah paling menyakitkan di dunia ini dengan siapa? Dengan orang dekat. Ini papa kandung. Dan kemudian saya dibentuk sampai saya sekolah teologi. Sudah sekolah teologi di Jakarta pun dia bilang di Kupang sana. Saya yakin itu pulang gak jadi pendeta. Mentok-mentok debt collector itu. Dia ketemu lagi sama kawan-kawannya di Jakarta. Percaya dia sama gua gitu kata. Bukannya mendoakan. Sumpahin pulang gak jadi pendeta. Penagih hutang top-topnya begitu doang. Begitu katanya. Akhirnya pulang jadi pendeta. Mulai Tuhan angkat, saya tetap mengampuni. Saya bergumul berat. Sebuah KKR besar, saya khotbah ribuan orang. Dia paling depan. Dia tepuk tangan sambil panggil saya. Mungkin panggil saya datang supaya orang tahu saya bapakmu. Saya kan biasanya di wilayah pembicara kan ada tendanya sendiri. Saya tepuk tangan sambil melangkah ke dia. Saya peluk dia, saya menangis setengah mati. Saya cium dia di muka itu ribuan orang. Saya bilang, engkau tetap bapak saya. Sampai akhirnya dia sakit. Dia sakit, saya urus sama saudara-saudara urus. Sudah peluk saya peluk dia. Saya susah orang timur, saya nggak tahu ya kita Indonesia Timur atau seluruh Indonesia. Susah sekali anak laki-laki dengan papa itu dekat. Kalau mama sama anak laki-laki udah biasa. Tapi papa sama anak laki-laki itu susah loh. Itu momen dimana saya cium dia, saya sayang dia. Papa beta terlalu sayang Bapak. Sudah mau meninggal dia bilang, Mel Bapak minta maaf, Bapak banyak aniaya Mel. Bapak beta terlalu sayang Bapak. Dan saya tahu kenapa bisa. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus yang sama akan pulihkan kita semua malam ini. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih.